Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal latihan untuk tryout uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 134, yang mana soal ini sebanyak 25 soal berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Kali ini yang kita bahas sebanyak 25 soal adalah hematologi dasar ya. Jadi semoga menjadi pencerahan bagi teman-teman yang akan melakukan uji kompetensi. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Bilik hitung yang direkomendasikan untuk menghitung sel-sel leukosit dan sel-sel otak karena ukuran besar garis-garisnya 4x4 mm adalah titik-titik. Yang A, Nagiota, yang B, Infrovert-Neubauer, kemudian yang C, Burger, yang D, Torma, atau yang E, Vogt-Rosenthal. Jadi di sini ya, kamar hitung yang paling terbesar ukurannya itu adalah Vogt-Rosenthal. Vogt-Rosenthal ini khusus menghitung sel-sel leukosit, sehingga direkomendasikan berpeluang untuk mendapatkan lebih banyak selnya karena selnya itu terhitung dalam ukuran 4x4 mm. Terutama juga untuk menghitung cairan sel-sel dari LCS ya, atau sel-sel otak leukosit di dalam cairan LCS. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Larutan alternatif untuk penghitungan eritrosit apabila tidak memiliki larutan Hayem adalah titik-titik. Yang A, natrium sitrat 3,8% ya. Kemudian yang B, Van Howerdten dan Riesecker. Kemudian yang C, Gower dan formal sitrat. Kemudian yang D, NaCl 0,9% dan Toison. Atau Troukvekat dan Van Howerdten. Jadi di sini jawabannya untuk alternatif pengganti dari larutan Hayem adalah Gower ya dan formal sitrat. Gower mirip dengan larutan Hayem, cuma tidak memiliki konsentrasi HgCl2. Jadi lebih aman dan memang direkomendasikan sudah layaknya Hayem diganti. Dan penggantinya yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan adalah formal sitrat. Jadi larutan natrium sitrat 3,8% dicampur dengan formalin, sehingga terbentuklah larutan formal sitrat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada penghitungan sel-sel darah adalah titik-titik kecuali titik 2. Yang A, darah kurang atau lebih diisap dengan pipetoma. Kemudian yang B, pipetoma masih basah dengan cairan. Atau yang C, tidak terdapat gelembung udara dalam pipet. Atau yang D, cairan truk turun setelah dipipet, dilepas dan dari karet pengisap dan belum dikocok. Atau yang E, cairan sudah masuk dalam pipet. Jadi di sini yang bukan atau kecuali itu adalah yang benar adalah C. Tidak terdapat gelembung udara dalam pipet. Jadi di sini kalau ada gelembung udara itu adalah sebuah kesalahan fatal, yang mana gelembung udara tadi mengurangi volume cairan yang ada dalam pipet toma ya, terutama di area yang di bagian gelembungnya yang gondoknya itu. Jadi di situ nanti akan berpengaruh, karena gelembung udara, semakin besar gelembung udara maka semakin kesalahan semakin tinggi dalam hal pengenceran dalam pipet toma. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Fungsi asam asetat dalam konsentrasi tertentu pada larutan truk adalah titik-titik. Yang A, menghancurkan ya kan sel-sel tidak berinti. Yang B, menghancurkan sel trombosit. Kemudian yang C, menghancurkan sel eritrosit. Atau yang D, menghancurkan sel leukosit. Atau yang terakhir yang E, menghancurkan sel-sel memiliki inti. Jadi di sini fungsi asam asetat pada konsentrasi tertentu pada larutan truk adalah menghancurkan sel-sel tidak berinti, yaitu eritrosit dan trombosit. Sementara nanti yang tersisa adalah leukosit, karena dia adalah sel berinti. Nanti pada saat kondisi tertentu dengan anemia yang agresif sehingga menyebabkan metarubrisit atau normoblast itu masuk ke dalam peredaran darah bersama retikulosit,
maka sel-sel metaloblasit ini atau si normoblast ini nanti juga akan terhitung sebagai sel leukosit. Oleh sebab itu perlu nanti dikoreksi dengan DIFCON dan berapa metaloblasit yang ditemukan atau normoblast yang ditemukan nanti dikurangi dengan jumlah leukosit yang sudah dihitung, maka didapatkan jumlah leukosit sebenarnya. Oke ya, seperti itu ya konsepnya. Kita pindah lagi teman-teman ke soal nomor 5. Untuk menghitung sel eritrosit digunakan garis bagi berukuran 1 kali milimeter persegi ya. Ini bukan sentimeter. Milimeter kubik. Pada bagian tengah bilik hitung improved Neubauer dengan jumlah kotak sebanyak titik-titik. Yang A 80 kotak kecil, yang B 100 kotak kecil, kemudian yang C 200 kotak kecil, kemudian yang D 300 kotak kecil, atau yang E 400 kotak kecil. Jadi kalau misalnya untuk kotak eritrosit secara keseluruhan yaitu 1 kali 1 mm persegi itu adalah 400 kotak kecil. Jadi untuk leukosit 16 kotak, apabila kita menghitungnya sebanyak 4 bagian berarti 16 kali 4 yaitu 64 kotak. Satu kotak leukosit bidang sedang itu sebanyak 16 setara dengan 400 kotak kecil eritrosit. Kita tahu 400 kotak kecil ini terbagi menjadi 16 kali 5 kali 5. Jadi 16 kali 25. Jadi 25 kotak eritrosit yang kecil isinya berisi 16 kotak. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 6, masih di channel ATLM Indonesia. Natrium sulfat dalam larutan hayem pada konsentrasi tertentu berguna untuk titik-titik. Yang A menghancurkan sel leukosit, yang B menghancurkan sel eritrosit, kemudian yang C menghancurkan sel trombosit, atau yang D menghancurkan sel trombosit dan eritrosit, atau yang E menghancurkan sel trombosit dan leukosit. Jadi natrium sulfat dalam konsentrasi tertentu di dalam larutan hayem itu adalah menghancurkan sel trombosit dan leukosit, terutama leukosit ya. Jadi supaya tidak mengganggu pada saat penghitungan eritrosit. Tapi di sini masih ada kekurangan dari larutan hayem. Eritrositnya tidak mutlak seperti halnya eritrosit yang normal. Mungkin ada beberapa mungkin yang mengalami gangguan bentuk ya. Ada yang mungkin yang kerenasi atau ada yang mengalami dismorfik ya. Tapi biar bagaimanapun tetap morfologinya tetap jelas terlihat di eritrosit di dalam kamar hitung. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Apabila larutan hayem dimasukkan dalam tabung 2000 mikroliter dengan mikropipet dan dibuang sebanyak 10 mikroliter lalu ditambahkan sebanyak 10 mikroliter darah, maka pengenceran darah adalah titik-titik. Yang A 100 kali, yang B 200 kali, kemudian yang C 300 kali, yang D 400 kali, atau yang E 500 kali. Nah, ini untuk kasus yang seperti ini kita tinggal menghitung 2000 dikurangi 10, 1990. Kemudian ditambah 10 dibagi 10. Jadi 2000 bagi 10 sama dengan 200 kali pengencerannya. Jadi pengenceran darah di sini adalah 200 kali. Lanjut lagi, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Nilai normal jumlah leukosit dalam darah tepi adalah titik-titik. Yang A 5000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah, yang B 5.000 sampai 11.000 sel per milimeter kubik darah, kemudian yang C 6.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, kemudian yang D 6.000 sampai 11.000 sel per milimeter kubik darah, atau yang E 6.000 sampai dengan 12.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, terkait soal nomor 8 ini tiap literatur berbeda-beda. Nah, kebetulan di sini yang dipilih adalah 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Nanti ada literatur yang mengatakan 6.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi beda-beda ya. Jadi di sini jawabannya relatif dan tidak mengikat atau pasti ya. Teman-teman bisa memilihnya
yang apakah yang A atau yang B atau yang C atau yang D. Kalau yang E kayaknya tidak mungkin karena 12.000 itu sudah dikatakan tinggi ya. Tapi juga ini untuk dewasa normal ya. Kalau untuk bayi nanti lebih tinggi. Terutama bayi yang baru lahir ya, lebih tinggi itu, jauh sekali. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Sel berukuran 8-14 mikron menyerap zat warna basa sehingga terlihat biru dan granula besar gelap kasar. Inti tidak jelas terlihat karena granula sedikit ditemukan dalam darah tepi, maka sel ini adalah titik-titik. Yang A neutrofil, yang B basofil, yang C eosinofil, yang D monosit, atau yang E limfosit. Jadi di sini jelas ya, kalau kata kuncinya adalah granula besar gelap kasar. Ini adalah ciri dari sel basofil. Jadi sel basofil ini sangat jarang ditemukan di dalam darah tepi, dan satu hapusan darah belum tentu kita ketemu sel basofil. Sebenarnya dalam satu hapusan darah kemungkinan ketemu itu ada. Cuma mencarinya harus di seluruh lapang pandang baru ketemu. Jadi untuk menemukannya ini susah sekali ya sel basofil. Bahkan mahasiswa-mahasiswi yang praktikum hitung jenis leukosit ini tidak ketemu ya. Mungkin juga pembimbingnya kadang tidak bisa mencarikan atau menemukan si sel basofil ini. Kecuali mau ketemu sel basofil pada kasus leukemia granulositik kronik, maka terjadi basofilia. Nanti dari situ ambil preparat leukemia granulositik kronik, lalu cari di situ ada nanti ketemu sel basofil. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Sel berukuran 10-22 mikron berukuran besar. Tidak terdapat granula, inti berwarna kemerahan eksentrik seperti otak atau ginjal berfungsi dalam fagositosis. Maka sel ini adalah titik-titik. Yang A neutrofil, yang B basofil, yang C eosinofil, yang D monosit, atau yang E limfosit. Jadi jelas di sini ya, selnya ini berukuran besar. Jadi dalam darah tepi sel yang paling terbesar berukuran besar itu adalah monosit. Jadi monosit ini ciri khasnya adalah intinya eksentrik ya, walaupun kadang-kadang ada yang sentrik. Lalu gambarannya seperti otak, belahan otak ya. Jadi ada di bagian tengahnya itu bentuk garis mengkerut ya. Atau seperti ginjal, dia berfungsi sebagai fagositosis, dan ini adalah fagositosis yang selnya yang lebih profesional ya ketimbang neutrofil segmen ya. Dan ini pada kasus infeksi kronik dia akan mengalami peningkatan jumlah, tapi nanti pada kasus infeksi akut dia neutrofil segmen dulu yang menghadapi masuknya mikroorganisme seperti bakteri. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Hapusan darah yang dibuat pada kaca objek tebalnya tergantung pada kecuali titik 2. Yang A, besarnya tetesan darah. Yang B, cepatnya kita menggeser gelas penghapus. Yang C, sudut antara gelas penghapus dan gelas objek. Kemudian D, gerakan menghapus sediaan darah. Atau yang E, kualitas objek gelas yang digunakan. Jadi di sini yang tidak termasuk dalam menentukan hapusan darah itu tebal tipisnya adalah kualitas objek gelas yang digunakan. Jadi objek gelasnya mau yang berkualitas artian itu baru dibuka kotaknya, atau yang dicuci dipakai lagi, atau yang mungkin bekas ya, itu tidak berpengaruh. Pengaruhnya nanti hanya beri pengaruh pada saat seandainya ada perlemakan, sehingga nanti akan menggumpal ya sebagian sisi lain dari hapusan darah. Itu tidak mempengaruhi tebal tipisnya, ya kan? Nah, situ. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Pewarnaan hapusan darah dengan konsentrasi tinggi metanol pada catnya sehingga tidak memerlukan fiksasi tersendiri adalah pewarnaan titik-titik. Yang A Reich, yang A Giemsa, yang B Reich, kemudian yang C Romanowski, yang D Grunwald Giemsa, atau yang E iron hematoxylin. Jadi di sini kita pilihan kita untuk yang idealnya di sini adalah metode Reich ya, walaupun juga bisa nanti di Grunwald Giemsa bisa juga, atau nanti di Kwidiong. Jadi nanti beda-beda ya. Sementara untuk Giemsa, Romanowski ini adalah menggunakan metanol dulu untuk fiksasi, karena
zat warna dia itu pada saat digunakan dia diencerkan dulu dengan buffer. Kalau write tidak, dia langsung diteteskan ke hapusan darah, nanti pada saat pencampurannya menggunakan buffer di sediaannya langsung. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Jumlah sel neutrofil segmen normal dalam darah tepi adalah titik-titik. Yang A 0 sampai 3%, yang B 1 sampai 3%, kemudian yang C 20 sampai 40%, yang D 50 sampai 70% atau yang E 2 sampai 6%. Jadi kalau neutrofil segmen ya 50 sampai 70%. Sementara 0 sampai 1 itu basofil, 1 sampai 3 itu eosinofil, 20 sampai 40 itu adalah limfosit, dan 2 sampai 6 itu adalah neutrofil batang. Sementara monosit 2 sampai 8%. Nah, ini ada gambar ya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Sel pada gambar tersebut adalah yang A basofil, yang B eosinofil, kemudian yang C neutrofil batang, yang D neutrofil segmen, atau yang E monosit. Jadi di sini ya teman-teman, untuk gambar ini adalah yang benar neutrofil batang, karena di situ bentuknya seperti kacang ya, seperti kacang berbentuk huruf C ya. Lalu ada granula-granula di dalam sitoplasma. Ini adalah ciri khas neutrofil batang, dan ini ada mungkin kadang-kadang salah persepsi dengan monosit, tapi beda dengan monosit. Monosit itu tidak begitu terlihat granula di dalam sitoplasma, dan monosit ini dia intinya lebih besar, kemudian juga selnya juga lebih besar. Dan di monosit itu ada kayak sejenis bercak putih ya di intinya. Dan bagian tengah dari sel inti monosit, yang bagian tengah lekukannya itu ada sejenis garis lekukan seperti belahan otak atau seperti ginjal ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Mengeringkan sediaan hapus darah dengan segera penting sekali sebab titik-titik. Yang A, sediaan akan membeku, yang B, sediaan akan mengalami pengelupasan, yang C, eritrosit akan mengalami krenasi dan rolok. Kemudian yang D, leukosit akan menggerombol, atau yang E, trombosit akan mengalami pembesaran ukuran. Jadi di sini tujuannya apabila kita selesai menghapus darah pada sediaan objek gelas, segera kita keringkan dengan tujuan mencegah eritrosit mengalami krenasi. Krenasi itu mengkerut ya kan, dan rouleau formation, dia akan menumpuk seperti tumpukan uang logam, saling menyatukan diri. Jadi di situ ya tujuan untuk sediaan ini, dan mengeringkannya dalam kondisi posisinya diletakkan posisinya di atas meja ya, tidak boleh miring, apalagi miring ke atas ya kan, jadi harus horizontal. Kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Pernyataan yang salah berikut ini tentang jenis leukosit adalah titik-titik. Yang A, monosit merupakan sel berukuran paling besar di antara sel darah tepi lainnya. Yang B, limfosit sebagai penghasil antibodi dan merupakan populasi paling terbanyak kedua dalam darah tepi. Kemudian yang C, jumlah basofil 0 sampai 5 sel per milimeter kubik darah, sedangkan sel eosinofil sebagai respon infeksi. Kemudian yang D, neutrofil terdiri dari segmen dan batang dan diproduksi dalam waktu tercepat dibandingkan sel lainnya. Atau yang E, limfosit terdiri dari sel B, sel T, dan sel 0 yang memiliki fungsi yang berbeda. Di sini pernyataan yang kurang tepat itu karena di opsi C, karena apa? Eosinofil sebagai respon infeksi. Eosinofil ini adalah respon dalam kondisi alergi ya, dan inflamasi terkait dengan adanya radang. Di situ eosinofil nanti yang bereaksi. Jadi kalau kasus-kasus seperti inflamasi atau alergi, radang, itu adalah eosinofil nanti yang akan mengalami kenaikan, yaitu eosinofilia. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 17. Tabung LED Westergren memiliki sebanyak titik-titik skala sehingga lebih disukai oleh para klinisi dalam pemeriksaan LED. Yang A jawabannya 100 skala, yang B 120 skala, kemudian yang C 140 skala, yang D 160 skala, atau yang E 200 skala. Jadi tabung Westergren ini adalah tabung yang mempunyai dua lubang atas bawah sehingga disebut dengan pipet Westergren,
dia memiliki skala 200 skala. Jadi panjangnya total itu adalah 300, ya kan? Kemudian 200 skala yang memiliki garis-garis. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 200. Ya, jadi ini akibatnya lebih menguntungkan karena memungkinkan LED itu nilainya di atas dari 100. Yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan LED ini oleh metode Winthrop. Winthrop tidak akan sanggup mengeluarkan hasil di atas dari 100. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 18. Pemeriksaan LED metode Westergren merupakan pemeriksaan gold standar yang direkomendasikan ICSH dengan titik-titik. Yang A, 1 bagian darah dan 4 bagian natrium sitrat 3,2%. Yang B, 1 bagian darah dan 4 bagian natrium sitrat 3,8%. Kemudian yang C, 4 bagian darah dan 1 bagian natrium sitrat 3,2%. Kemudian yang D, 4 bagian darah dan 1 bagian natrium sitrat 3,8%. Atau kira-kira 1 bagian darah dan 4 bagian natrium sitrat 3,2%. Jadi jawabannya di sini adalah 4 bagian darah dan 1 bagian natrium sitrat 3,8% ya. Jadi pengencerannya ini sedikit karena tapi ini lebih encer ketimbang nanti dalam untuk hemostasis. Hemostasis 9 tambah 1. Kalau ini 4 tambah 1 ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Fase agregasi eritrosit mulai menyatukan diri atau membentuk rolok sehingga terjadi pengendapan eritrosit. Ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi laju pengendapan pada fase titik-titik. Yang A fase 1, yang B fase 2, yang D fase ketiga, yang C, yang D fase keempat, atau yang E fase kedua dan ketiga. Jadi di sini ini merupakan terjadi pada LED itu fase pertama. Fase pertama itu eritrosit saling menyatukan diri, yaitu membentuk rouleau formation. Lanjut kita pindah ke soal nomor 20 masih di channel ATL Indonesia. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi nilai LED adalah kecuali titik 2. Yang A, posisi tabung, yang B, temperatur, yang C, diameter dan panjang tabung, yang E, waktu pemeriksaan, atau yang E, personal. Jadi di sini yang tidak mempengaruhi atau kecuali dalam pemeriksaan LED, nilai LED yang akan didapat yaitu faktor personal. Personal tidak mempengaruhi. Jadi di sini posisi tabung itu penting. Artinya kalau posisinya itu miring maka akan lebih tinggi hasilnya. Kalau temperatur ruangan yang tinggi dia akan cepat LED-nya, apabila temperatur rendah berarti lambat. Diameter dan panjang tabung, semakin besar diameter maka LED semakin cepat. Kemudian waktu pemeriksaan itu mempengaruhi. Misalnya dilakukan 15 menit setelah pengambilan darah itu bagus. Tapi kalau sudah 2 jam setelah pengambilan darah maka itu adalah kesalahan. Sementara personal itu tidak berpengaruh terhadap pemeriksaan ini. Kita lanjut pindah ke soal nomor 21. Pemeriksaan LED metode Winthrop dengan diameter 2,5 mm dan panjang 120 mm dengan skala titik-titik. Yang A 0 sampai 100, yang B 0 sampai 120 mm, yang C 0 sampai dengan 140 mm, yang D 0 sampai 160 mm, ya kan? Atau yang E 0 sampai dengan 200 mm. Jadi di sini yang ideal untuk skalanya karena sudah dibatasi 120, jadi jawaban yang tepat adalah 0 sampai dengan 100 mm. Jadi kata kuncinya panjang 120 mm maka mutlak pasti di bawah 120 lah. Untuk skalanya yaitu 0 sampai dengan 100. Nah dari Winthrop ini kelemahannya dia tidak bisa mengeluarkan hasil LED di atas dari 100. Tidak mungkin ya karena dalam 100% itu nanti ada sisa eritrositnya. Jadi di sini mungkin maksimal dia 70 sampai dengan 75 mm nanti dia bisa mengeluarkan LED. Nah kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Nilai normal LED metode Westergren adalah titik-titik.
Yang A laki-laki 0 sampai 10 mm per jam dan perempuan 0 sampai 10 mm per jam. Kemudian yang B laki-laki 0 sampai dengan 10 mm per jam dan perempuan 0 sampai 15 mm per jam. Kemudian yang C laki-laki 0 sampai 10 mm per jam dan perempuan 0 sampai 20 mm per jam. Sementara yang D laki-laki 0 sampai 15 mm per jam dan perempuan 0 sampai 20 mm per jam. Atau yang E laki-laki 0 sampai 20 mm per jam dan perempuan 0 sampai 20 mm per jam. Jadi di sini berdasarkan literatur, nilai nomor LED metode Westergren adalah 0 sampai dengan 10 mm per jam untuk laki-laki dan perempuan lebih tinggi yaitu 0 sampai 15 mm per jam. Mengapa berbeda? Karena laki-laki itu lebih tinggi kadar hemoglobinnya. Dengan kadar hemoglobin yang lebih tinggi maka LED lebih rendah. Sementara pada wanita hemoglobinnya lebih rendah atau eritrositnya lebih rendah sehingga memungkinkan LED lebih tinggi. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Sumber kesalahan dalam pemeriksaan LED Westergren berikut ini adalah kecuali. Jadi ada 5 opsi ya. Yang A, kesalahan dalam persiapan penderita, pengambilan dan penyimpanan spesimen darah. Kemudian yang B, tidak menggunakan pipet dengan ukuran yang sesuai dan berbeda merek dan pembuatan. Kemudian yang C, apabila dikerjakan pada suhu kamar, maka pemeriksaan LED harus dilakukan dalam 1 jam pertama. Bila darah EDTA disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, maka pemeriksaan dapat ditunda selama 6 jam. Atau yang D, pengenceran dan pencampuran darah yang tidak tercampur rata dengan antikoagulan. Atau yang E, pembacaan yang tepat sejajar dengan permukaan tabung Westergren. Jadi di sini yang sumber-sumber kesalahan adalah di sini kecuali yang E, pembacaan yang sejajar dengan permukaan tabung Westergren. Ini adalah yang benar dalam melakukan pemeriksaan LED dalam hal pembacaan. Jadi berdasarkan di sini yang A, B, C, dan D itu adalah sumber-sumber kesalahan dalam pemeriksaan LED metode Westergren ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 24 masih di channel ATL Indonesia. Faktor plasma dalam darah pada pemeriksaan LED memberikan peranan dalam interpretasi hasil pemeriksaan LED. Kandungan plasma yang tinggi menyebabkan LED melambat adalah titik-titik. Yang A, kolesterol, yang B, albumin, yang C, alfa globulin, yang D, fibrinogen, atau yang E, beta globulin. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang B. Jadi B, albumin ini akan melambatkan LED karena dia sebagai mempertahankan tekanan koloid osmotik di dalam darah, sehingga dia menstabilkan dalam hal terjadinya agregasi ya, agregasi akan terhambat sehingga LED akan melambat. Nah, kita pindah di nomor terakhir, nomor 25. Pemeriksaan LED dengan posisi pipet yang miring 3 derajat menyebabkan kesalahan dengan kenaikan LED sebesar titik-titik. Yang A 10%, yang B 20%, yang C 30%, yang D 40%, atau yang E 50%. Jadi kalau pipetnya kita pasang entah miring pada saat pemasangan pipet atau mejanya yang miring, itu menyebabkan kesalahan 30% bila miringnya 3%. Jadi secara logika 1% itu 10%. Berarti 30% 3 derajat itu ada 30%. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 25 soal untuk hematologi dasar untuk persiapan uji kompetensi. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah pembahasan kita kali ini. Selamat belajar, salam kompetensi, dan saya doakan semoga teman-teman lulus dan mendapatkan nilai yang tertinggi. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.